Salam sehat, bahagia, dan sukses buat Anda dimanapun Anda nonton program ini. Pemirsa, kiranya program Go Healthy selalu menjadi keberkahan bagi Indonesia. Terlebih kami yang sudah konsisten lebih dari 6 tahun mengedukasi masyarakat Indonesia untuk disiplin menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Praktisi kesehatan sudah siap bertugas dan narasumber sudah kami undang. Kita akan belajar dari hidup mereka masing-masing sesuai kapasitasnya. Inilah Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat, Mas Coki. Hadir di tengah-tengah kami Bapak Saiful, asli dari Sumatera Barat, warga Minang, tapi sudah lama berkontribusi di Jakarta. Pak, apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat udah ya? Alhamdulillah. Aku manggil udah lah ya. Nggak apa-apa. Karena Saiful, keluarga semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Pak. Apa kegiatan Bapak hari-hari ini di usia 60? Selama ini 60 ini kan udah pensiun ini. Udah pensiun ya? Iya. Hanya tinggal menghibur diri dengan olahraga. Tapi Bapak memang hobi main Bulu tangkis saya. bulu tangkis ya? Iya. Itu dari sejak muda atau baru-baru ini aja Bapak menekuni? Semenjak muda, waktu pas saya kan guru, pas saat ngajar. Guru rupanya. Iya. Boleh disapa Pak keluarga kita lewat kamera itu. Hai. Yang ada di, Bapak kampung asli di mana? Pariaman saya. Coba Pak, sampaikan dengan bahasa daerah Pak. Halo seluruh orang Pariaman. Ini saya lagi berada di Metro TV. Wah. Orang Pariaman Pak ya? Iya. Orang-orang Pariaman maksudnya Pak ya? Iya. Orang-orang Pariaman. Baik. Pak Guru, ternyata Pak Guru ini setelah kami baca dan pelajari riwayatnya pernah mengalami penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ada 2 pembuluh ya Pak ya? Iya. Satu yang 60%, satu 80%. 80%. Dan sampai hari ini Bapak masih menunggu waktu terbaik untuk dilakukan operasi bypass jantung. Betul. Betul Pak ya? Oke, sebelum saya tanyakan lebih dalam lagi pemirsa, apa yang membuat beliau menunggu sampai sejauh ini, sejak kena serangan jantung berturut-turut meskipun ada jeda waktu selama 7 tahun ya Pak ya? Iya. Setelah serangan jantung yang pertama, sebelum kita lanjut pemirsa, saya ajak Anda untuk menyimak profil singkat dari Bapak Saiful berikut ini. Saiful tak pernah terfikirkan olehnya, ia yang sangat hobi berolahraga, ternyata bisa terkena serangan jantung bahkan sampai berulang. Serangan jantung pertama terjadi pada tahun 2016 lalu, tepatnya ketika ia sedang bermain bulu tangkis. Dadanya terasa sangat nyeri hingga ke ulu hati. Dan saat main bulu tangkis itu saya merasakan nyesek di hulu hati. Ternyata penyumbatannya ada di sebelah kanan jantung saya itu 60% dan sebelah kirinya 80%. Hingga pada tahun 2023, ia kembali terkena serangan jantung. Bukan penyumbatan lagi, tapi udah mampet. Kondisi saya yang saya takutkan yaitu serangan jantung mendadak. Dan kini dampaknya, Saiful harus menjalani operasi bypass agar jantungnya bisa berfungsi kembali secara lebih baik. Harapan saya untuk hadir di Go Healthy ini ya supaya ada membantu untuk supaya kesehatan saya lebih bugar lagi dan sehat lagi. Itu waktu pertama kali kena serangan jantung 2016 lagi main bulu tangkis Pak? Iya, saat bulu tangkis itu bukan serangan, terasa rada nusuk-nusuk di ulu hati. Masuk kategori serangan jantung sebenarnya? Masuk kategori, ya mau menuju ke sana. Memberikan pertolongan siapa? Saya kalau terasa rasa nusuk, saya langsung istirahat. Tidak saya melanjutkan main. Oke. Nah, Lalu apa kata dokter? kata dokter pertama di EKG dicek, kemudian diperiksa selanjutnya ada USG, terakhir itu dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita. Oke. Sampai terakhir kateterisasi. Di kateterisasi itulah ketahuan bahwasanya ada penyumbatan di sebelah kanan 60%, sebelah kiri 80%. Penyumbatan. Berarti penyumbatan itulah yang menyebabkan rasa sakit di dada ketika Bapak bermain bulu tangkis. Kan begitu ya Mas? Betul, ya. Definisinya Tapi begitu. benar ya. Tapi sebelum-sebelumnya nih, sebelum Bapak kena serangan jantung tuh ya. Iya. Sebelumnya memang sudah tahu nih tekanan darahnya nggak bagus atau kolesterolnya nggak bagus atau nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Karena rutin olahraga saya nggak pernah ngecek karena
kesehariannya nggak ada berasa apa-apa. Yes. Dan apakah Bapak menganggap bahwa ketika Bapak sudah melakukan olahraga secara rutin itu cukup untuk menjaga kesehatan Bapak? Saat itu. Saat itu. Saat ya? itu. Oke. Lalu setelah pulang dari rumah sakit Bapak minum obat atau Selalu minum obat minum obat dikasih. ya? Oke. 7 tahun kemudian pemirsa, tahun 2023 muncul lagi sakit itu Pak? Iya, saat main bulu tangkis terasa lagi. Nah, Langsung besoknya ke rumah sakit. dan apa hasil pemeriksaannya? Dokter itu mengatakan bahwasanya Bapak ada penyumbatan harus di bypass. Jadi Dirujuk. belum bypass juga Pak? Saat ini belum. Alasannya kenapa? Tinggal menunggu jadwal. Bapak lagi nunggu sekarang untuk bypass? Jadwal bypass. Bapak siap? Dorongan dari keluarga, saya siap. Bagus. Bagus. 1 bulan terakhir ini Pak, apa keluhan yang Bapak rasakan? Masih kalau seandainya saya olahraga, agak insentif ininya tinggi, Intensitas. jalan cepat gitu. Nah, memang merasa lagi nusuk di Pasti. ulu hati. Ulu hati. Ulu hati kali ini. Ha. Tadinya ada di dada, sekarang ulu hati. Ya, ya sekitar dada. Sekitar ini. dada dan ulu hati. Baik. Bapak harus tegar, sabar, tabah, Makasih. ya Pak ya. Siap. Dan percaya kepada Tuhan. Oke. Tapi kita di sini adalah kawan-kawan barunya Bapak. Orang-orang yang punya kompetensi Pak. Praktisi kesehatan. Bapak mau dikasih solusi tambahan. Siap. Bapak siap untuk mendapatkan pencerahan itu Pak? Boleh, boleh. Kita bahas bersama. Silakan Mas. Ya, sehat dan bugar itu suatu poin yang berbeda. Jadi kalau Bapak bugar bisa melakukan aktivitas olahraga, belum tentu kualitas organ-organ di dalam Bapak itu dalam keadaan yang sehat. Kita perlu melakukan pemeriksaan secara berkala. Walaupun tanpa ada gejala, karena ada beberapa penyakit pemirsa seperti hipertensi, itu sebenarnya kita sebut silent killer. Nggak ada gejala apa-apa walaupun tensinya sudah sangat tinggi. Nah, menarik mengenai jantung. Kalau kita bicara masalah pembuluh darah di jantung, ini adalah gambaran bagaimana jantung itu mendapatkan suplai darah yang banyak, ya karena itu merupakan organ yang diprioritaskan. Ya, di samping jantung juga otak itu mendapatkan suplai darah yang cukup banyak atau diprioritaskan. Nah, untuk jantung ini sendiri, dia ada pembuluh darah utama yang besar yang kita sebut sebagai aorta. Nah, dari aorta itu dia akan ada cabangnya yang memberi makan atau memberikan mengaliri darah untuk jantung itu supaya otot-otot jantung bisa berfungsi dengan baik. Dan ini sangat banyak Pak aliran darahnya. Mulai dari yang besar sampai yang terkecil. Dari depan, belakang, kiri, kanan itu semua akan dialiri oleh pembuluh darah itu. Jadi ini kita lihat kan, bayangkan kalau bagian dari sekian banyak aliran darah itu kemudian terjadi masalah itu bisa macam-macam. Bisa karena menyempit, bisa karena ada sumbatan, ya, bisa karena bisa pecah pembuluh darah di sana. Ini akan menjadi masalah pada organ atau otot jantung tersebut. Sehingga nyeri yang Bapak rasakan itu sebenarnya adalah satu sinyal dari tubuh kita, sinyal dari jantung Bapak bahwa ada aliran darah yang tidak bagus di sana. Iya, Ya, jadi ini kita lihat kan ya proses yang akan dilakukan oleh Bapak. Tadi kan sumbatannya 60-80%. Betul. Ya, kemudian berikutnya adalah terjadi sudah tidak ada lubang Tidak ada lagi. lubang Artinya lagi. asumsi saya itu sudah Penyumbatannya 100%, banyak, Pak. betul. Iya. Artinya dia sudah terjadi masalah dan itu kita atau dokter ahli jantung akan memberikan jalan baru. Jadi di bypass namanya. Iya. Ya, jadi poinnya pemirsa kalau kita bicara masalah pembuluh darah ya khususnya untuk jantung, kita bicara dijaga jangan sampai dia menyempit, jangan sampai dia tersumbat, jangan sampai dia mengganggu suplai darah, suplai oksigen untuk otot-otot jantung Bapak. Ya, kalau terjadi sumbatan yang luas, ya ujung-ujungnya bisa terjadi kematian mendadak. Itu yang sering kita dengar pada orang-orang mengalami serangan jantung. Iya. Ya itu sangat mungkin bisa terjadi kalau kita tidak tahu bagaimana kesehatan atau rapor kesehatan tubuh kita. Jadi saya sarankan sekali lagi, ya olahraga, pola hidup sehat tetap dilakukan, pola makannya, pola tidurnya, faktor stresnya, ditambah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemirsa, tahukah Anda manfaat teknologi laser yang bantu tingkatkan kesehatan jantung? Bapak pernah dengar nggak mengenai teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung ini? Pernah lihat di TV. Di Metro TV. Betul. Di acara Go Healthy. Sekarang Bapak jadi narasumber kami dan hanya berjarak 1,5 meter dari praktisi kesehatan. Kita dengarkan penjelasannya. Sinar laser ini kalau Bapak bisa lihat di sini, ini ya, kurang lebih seperti ini nanti. Sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah kita, tapi bukan langsung ke jantung, tapi dia akan menyinari pembuluh darah kita mulai dari lapisan terluar di kulit kita, mulai dari epidermis, kemudian masuk lagi ke dermis bagian dalamnya lagi, kemudian masuk lagi ke hipodermis, bahkan sinar laser ini dia bisa sampai ke dalam otot kita. Nah, terutama otot-otot ini sendiri, ini nanti akan ada pembuluh darah di dalamnya.
Pembuluh darah inilah yang nanti ketika disinari oleh sinar laser yang sudah terukur, maka pembuluh darah kita akan menyebarkan dan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Dibawa ke organ jantung, dibawa ke otak, dibawa ke paru-paru, bahkan dibawa ke ginjal kita. Tujuannya adalah untuk menyehatkan kembali pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita nantinya dia akan melebar, kita sebutnya sebagai dilatasi. Jadi tidak ada kekhawatiran dari Pak Saiful sendiri untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik. Dan yang pastinya untuk orang-orang yang memang sudah terjadi kekakuan pembuluh darah, maka harus mulai dari sekarang kita jaga kondisi pembuluh darah kita. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan sinar laser yang sudah terukur. Dan untuk orang-orang yang sedang dalam masa tunggu, misalkan sedang masa tunggu untuk melakukan yang namanya bypass atau kateterisasi jantung. Jadi mulai dari sekarang kita manfaatkan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Teknologi laser yang tadi dibahas oleh Mas Nurman dan juga Mas Boy adalah dokter laser atau AccuLaser dari GoGoMall. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser ini bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga Anda pun bisa terhindar dari bahaya komplikasinya seperti serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Oleh sebab itu pemirsa, take action sekarang juga. Segera dapatkan dokter laser atau AccuLaser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ya, tim call center dari GoGoMall sudah siap untuk melayani Anda dan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produknya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGoMall. Segera atasi masalah kesehatannya, cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Tadi dalam wawancara sebelumnya juga Pak Saiful bilang kalau makanannya Pak Saiful itu selalu syarat dengan bumbu-bumbuan misalnya. Ya, coba Pak, Iya, kasih tahu betul. dulu Pak. Makanan itu gimana Pak pola hidupnya? Kalau saya dulu makan itu memang nggak terkontrol. Selalu makannya yang banyak kolesterol, yang berlemak-lemak, seperti makan kepala kakap, kikil, pokoknya kolesterol semua. Tapi bukan soal salah makanannya loh Pak ya. Kadangkala kitanya aja nggak bisa mengendalikan kesukaan kita terhadap makanan itu. Dan perlu kita perhatikan gini, jadi kalau pemirsa bayangkan ya kita makan ya, kalau dalam makanan kita ini banyak lemak, kelihatan ya kalau di air itu di atasnya tuh minyaknya, lemaknya udah itu ya, kemudian bayangkan itu masuk dalam mulut kita, ke pencernaan kita, kemudian ke lambung kita, kemudian nanti masuk ke sirkulasi darah kita. Karena badan kita ini nggak transparan, kita nggak bisa lihat nih berapa banyak lemak yang ada dan mengalir dalam pembuluh darah kita. Benar. Ya, dan itu artinya tubuh masih mencoba untuk mengkompensasi, artinya menjaga tadi yang Bapak asupkan tadi dengan jumlah garam, gula, dan kolesterol tinggi tadi untuk bisa tetap baik. Tapi kemampuan tubuh untuk menahan itu tidak bisa terus-menerus. Ada batasnya ya, Ada Mas, ya? batasnya. Ya, Karena ya, kita ya. nggak tahu, kita nggak lihat, dan nggak periksa, nggak ada gejala apa-apa, hati-hati. Benar. Ya, siapa Saya tahu setuju. di situ sudah menumpuk, siapa tahu sudah mulai ada penyempitan, sudah ada penyumbatan pada pembuluh darah yang memang itu sangat luas dan tidak terlihat dari luar. Mas Boy atau Mas Nurman, saya butuh penjelasan nanti setelah saya bypass, apakah bisa untuk menambah energi kekuatan dari jantung Yes. saya Oke. ini. Menarik, dari, menarik. Karena gini Pak ya, kalau Bapak bertanya apakah teknologi laser ini bisa meningkatkan yang namanya energi kita. Jadi laser ini Pak ya, ketika dia menyinari dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita, maka pembuluh darah kita ini nanti akan terstimulus untuk mempergunakan yang namanya gula, lemak, itu akan diubah menjadi energi. Ya. Kita sebutnya sebagai proses pembentukan energi ATP. Nah, proses pembentukan energi ATP ini biasanya waktu muda ini dia optimal. Tapi ketika dengan beriring dengan usia kita yang bertambah, maka proses pembentukan energi ini juga akan berkurang. Disinilah peran teknologi laser untuk mengembalikan peran dari pembentukan energi ATP ini. Jadi ketika Bapak gunakan teknologi lasernya, maka gula darah dipakai, kolesterol dipakai, energi bertambah. Dan yang pastinya
penumpukan lemak, penumpukan gula ini akan dikurangi. Itulah kenapa pada orang yang menggunakan teknologi laser secara rutin, maka gula darah dan kolesterolnya juga ikut terkendali. Dan yang pastinya, pada orang-orang yang memang sudah mengalami bypass jantung, tetap ada nih faktor resiko lainnya. Jadi untuk mencegah terjadinya sumbatan di pembuluh darah yang lain, jadi Bapak harus mulai dari sekarang gunakan yang namanya teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ya, dan menariknya lagi, tadi kan Bapak tanyakan setelah operasi bypass. Artinya apa lagi yang harus dilakukan? Ya, pertama Bapak harus ikuti saran-saran dokter. Jadi obat-obat yang diberikan harus dilanjutkan. Dan Bapak pengen terus hidup sehat kan? Bapak juga harus perhatikan bagaimana asupan gizi Bapak, terutama untuk antioksidan dan juga vitamin serta mineral. Jadi ini untuk bantu proses percepatan pemulihan Bapak dan juga menambah kualitas hidup Bapak. Jadi karena Bapak kan pengen hidup sehat terus ya Pak ya, Betul, tidak pasti. sakit. Jadi dari luar tadi bantuan dengan teknologi laser untuk kualitas darahnya, kemudian Bapak suplementasi gizinya harus tercukupi, termasuk untuk antioksidan, vitamin dan mineralnya. Nah, mungkin Pak Saiful dan pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan ini seperti apa ya? Jadi teknologi laser ini nanti akan kita pergunakan di pergelangan tangan kita. Ini, Pak. Kenapa sih harus di pergelangan tangan? Ya kan pertanyaannya seperti itu. Jadi pergelangan tangan kita ini selain pembuluh darah, di sini juga terdapat titik-titik akupuntur. Jadi kalau yang berkaitan erat dengan jantung kita, maka kita berbicara tentang yang namanya titik akupuntur HT, heart kita sebutnya. Ada HT 4, 5, 6, 7. Nah, titik-titik ini dia berkaitan erat dengan jantung, bahkan hingga ke lidah dan ke usus kecil kita. Jadi ketika titik ini distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka akan menyehatkan jantung kita, memperbaiki sel-sel jantung kita, dan yang pastinya meningkatkan volume dan kapasitas jantung kita. Dengan begitu kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, olahraga kita tidak akan ngos-ngosan lagi, dan kita jadi lebih terhindar dari yang namanya serangan jantung. Ya, pemirsa, saya ingin mengingatkan untuk Anda dan juga Pak Saiful yang saat ini sedang menunggu masa penantian untuk operasi bypass dengan masalah jantungnya. Jadi sekali lagi hidup ini adalah prioritas pemirsa ya. Jadi apakah Anda memprioritaskan untuk kesehatan Anda atau memprioritaskan untuk hal-hal lain di luar kesehatan itu? Karena sekali lagi ya, banyak orang yang cenderung untuk punya barang-barang mewah, punya rumah baru, punya hal baru yang mungkin itu menjadi prioritas utama Anda. Tapi itu bukan salah, itu pilihan Anda. Tapi sekali lagi Anda, saran saya adalah lebih memilih untuk kesehatan Anda. Jadi upaya yang Anda lakukan, take action yang Anda lakukan ini lebih untuk kesehatan Anda. Karena kalau Anda sehat, ya Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Dibanding kalau kemudian Anda punya harta banyak tapi Anda sakit, ini juga tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Jadi sekali lagi, tentu pilihan itu ada di tangan Anda. Jadi Anda harus memprioritaskan untuk kesehatan. Salah satunya adalah dengan mengupayakan teknologi laser. Harapannya dengan teknologi laser, kualitas darah Anda baik dan kesehatan Anda juga bisa terjaga dengan baik. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam rangka menunjang kualitas hidup terbaik? Tahukah Anda, pemirsa, manfaat asam folat untuk kesehatan jantung? Silakan penjelasan. Ya, jadi asam folat ini termasuk kelompok vitamin B9. Dia punya komponen untuk tadi menurunkan kadar asam amino homosistein. Nah, asam amino homosistein yang tinggi kadarnya dalam pembuluh darah kita ini akan menyebabkan masalah pada kualitas pembuluh darah di jantung kita. Dan ini akan diturunkan kadarnya dengan asam folat tadi. Kemudian asam folat ini juga bisa atau memperbaiki adalah untuk mencegah terjadinya aterosklerosis, ya, mencegah terjadinya ada penumpukan lemak-lemak di daerah dinding pembuluh darah kita yang akan berbahaya untuk sirkulasi darah terutama di daerah jantung. Kemudian juga sebenarnya asam folat ini untuk meningkatkan kadar HB kita. HB yang tinggi, HB yang cukup ini akan membuat kadar oksigen yang cukup. Sehingga oksigen yang cukup ini akan juga memberikan nutrisi suplai oksigen yang cukup untuk jantung kita. Jadi kalau kita bicara asam folat, ini merupakan vitamin yang kita perlukan setiap hari pemirsa. Ya, jangan kurang, jangan berlebihan juga. Supaya tadi fungsi-fungsi darah kita, jantung kita bisa berfungsi dengan baik. Tapi kita untuk mendapatkannya memang tidak mudah. Betul, ya asam ya, folat. karena kalau misalkan pemirsa bisa lihat di sini ya sumber-sumbernya kan sebenarnya banyak ya. Ada dari kacang, kemudian dari buah-buahan, kemudian ada dari hati juga, dari sayuran hijau. Diperlukan nih sumber dari luar karena dengan begitu kita mencukupi kebutuhan antioksidan, vitamin dan mineral harian kita. Jadi kita harus perhatikan paling tidak 4 hal pemirsa. Yang pertama adalah kandungannya. Jadi kita harus betul pastikan bahwa kandungannya lengkap, komposisinya sesuai, dan kemudian dia mengandung antioksidan, vitamin dan mineral, ya sesuai dengan kebutuhan harian kita. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan adalah bagaimana proses penyerapannya. Apakah ini bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita? Karena tidak
tidak semua yang kita konsumsi ya, antioksidan, suplemen, vitamin, mineral itu bisa diserap dengan baik. Jadi ini perlu proses yang baik juga untuk bisa diserap dengan optimal oleh tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pembuatannya. Apakah pengawasannya sudah cukup ketat? Ya, apakah ini aman digunakan oleh tubuh kita? Apakah dia mengandung bahan berbahaya atau tidak? Ada bahan kimianya atau tidak yang berbahaya untuk tubuh kita? Jadi paling nggak di 4 hal tadi, ya. Jadi kandungannya, kemudian daya larutnya, kemudian kita lihat bagaimana proses pembuatannya, dan kemudian apakah dia terbebas dari bahan kimia atau tidak. Jadi ini Anda harus cermat, harus penuh teliti supaya kita bisa mendapatkan kesehatan dengan suplementasi tersebut. Dalam Evolife AS10, pemirsa, ada kandungan 10 antioksidan untuk bisa menangkal begitu banyaknya radikal bebas yang ada di sekeliling kita. Selain antioksidan, juga ada vitamin A, B, C, E, D, dan juga mineral yang lengkap. Yang kedua, alasan memilih Evolife AS10, ada teknologi biorelease atau daya larut mencapai 95%, sehingga kandungan antioksidan yang baik, vitamin dan mineral tadi dapat diserap secara maksimal oleh tubuh kita. Alasan yang ketiga adalah standar Pharma IQ, di mana proses pembuatan dan lain sebagainya dari hulu ke hilir diawasi dengan ketat. Dan alasan yang keempat adalah Evolife AS10 adalah produk yang bebas dari bahan kimia, mendapatkan sertifikat BSCG, drug free, aman tanpa khawatir berbahaya bagi tubuh. Bagi olahragawan aman dikonsumsi, bagi para pecinta olahraga seperti saya dan Pak Saiful, kami adalah olahragawan rekreasional, juga aman. Saya sendiri mengonsumsinya, Pak. Jadi saya merasakan kebugaran tubuh saya memang dibantu oleh laser. Pola hidup yang umum yang saya jaga selama ini juga ditambah dengan suplementasi Evolife AS10. Sehingga durasi dalam bekerja, durasi dalam berolahraga menjadi lebih panjang dan lebih efektif. Pemirsa, saatnya saya mengajak Anda untuk melihat cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan laser. Pak Saiful, yang ini patut dicontoh, kita dengar bagaimana ceritanya. Waktu itu saya rasakan di sini ada sakit, sehingga saya nggak bisa tidur satu malam. Jalan 50 meter aja udah gemetaran, udah sesak nafas, saya nggak bisa. Setelah di kateter, ternyata ada penyempitan pembuluh darah. Ada 3 titik, 1 90%, yang 2 70%. Pasal ring 1, yang kedua ketiganya nggak bisa karena saya langsung kolaps. Hilang. Tekanan darah normal saya 120 sampai 130 sekitar gitu. Terima kasih teknologi laser. Harusnya Pak Saiful nggak ragu lagi nih untuk segera take action, pakai laser sambil menunggu masa yang baik ini menuju kepada operasi bypass jantung dan seterusnya, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau disebutkan 2 yang paling penting, Pak, apa yang Bapak dapat dari perbincangan kita kali ini? 2 terpenting apa, Pak? Pertama itu harus menjaga kesehatan dengan baik, terus untuk menjaga dan mempertahankan ke depannya bagaimana supaya lebih sehat dan bugar lagi. Betul. Dan itu adalah salah satunya dengan menggunakan teknologi laser, Pak. Bapak siap untuk mengikuti tips dari para praktisi kesehatan mengenai penggunaan teknologi laser dan konsumsi suplemen antioksidan, Pak? Siap, boleh. Harus ya, Pak ya? Oke. Biar Bapak panjang umur nih, Pak. Amin. Semangat Terima terus, kasih. Pak. Melayani keluarga, anak-anak masih kecil dan mereka masih punya harapan di masa depan yang baik. Pemirsa, dari luar tubuh kita upayakan dengan dokter laser. Penggunaannya 2 kali sehari, Pak. Dengan durasi 15 hingga 60 menit saja. Kemudian dari dalam tubuh kita, mari kita upayakan lagi. Maksimalkan secara holistik dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 per hari. Itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Sehingga pemirsa, dokter laser atau AccuLaser dan dikombinasikan dengan Evolife AS10 ini menjadi sebuah campuran, kombinasi yang tepat untuk bisa meningkatkan kesehatan tubuh Anda dari luar dan dari dalam. Segeralah dapatkan paketnya, yaitu paket dokter laser atau AccuLaser dengan suplemen Evolife AS10. Dengan cara menghubungi kami, Anda yang harus aktif menghubungi kami duluan. Inilah nomor yang tertera di layar kaca. Silakan hubungi kami kapan saja Anda siap. Atasi segera masalahnya, pemirsa, dan cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan Anda dengan dokter laser atau AccuLaser dan Evolife AS10 sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.